Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Galau nih mah. Saya pernah membaca sebuah hadis nih mah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis tersebut dikatakan bahwa Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pertanyaan saya nih mah, orang-orang asing di sini maksudnya seperti apa sih mah? Dan apakah di zaman sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagaimana hadis tadi ya mah? Mohon penjelasannya mama. Terima kasih. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Ya. Ya. Dari mana nih? Kok gitu? Oh, gitu. Kayak ngajak ribut. Sudah hadir Jangan juga. dong. Nanyanya gitu. Orang ada yang mau simpel, mau beratus cepet ya. Dari mana nih? Hehehe. Sudah hadir di rumah Mama Dedeh nih, berkerudung merah Pinky. jambu, pinky, Pinky. melambangkan keremajaan usianya. Masya Allah. Belum masuk dewasa, sudah melewati anak-anak. Remaja dong. Remaja. Iya, Mama, Kita rem remaja aja, juga Mama, rem dong. aja. Stop, rem aja. Kok direm? Ya, kita Ya. pengen tahu nih, dari mana ini semuanya? Masya Allah, dari Institut Dari mana? Ilmu Al-Quran Al-Quran Jakarta, Jakarta. Ma. Pancaran ilmu-ilmu Al-Quran terpancar di wajahnya, Ma. Iya. Luar biasa. Matanya berbinar-binar. Matanya berbinar melambangkan alif. Wajahnya ba, ceria. ta. Iya, Ma. Wajahnya ceria semuanya. Kalau wajah Anda Hah? berbinarkah? Wajahnya bukan berbinar, bernanar. Masya Allah ya. Mah, tadi ada video dari salah satu jamaah, dia sedang galau nih Mah. Punya pertanyaan untuk Mama. Jadi dia pernah membaca sebuah hadis Ya. yang artinya itu bahwa Islam itu hadir dalam keadaan asing. Dan juga akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Nah, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Nah itu sebenarnya pengertiannya seperti apa ya Mah? Orang asing tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Islam datang dalam keadaan asing. Lalu kembali menjadi asing, beruntunglah orang-orang yang terasing. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa sih maksud hadis ini? Ketika Islam datang di dunia ini dalam kondisi asing. Rasulullah SAW 14 abad yang lampau membawa agama Islam. Di mana? Di Mekah.
yang saat itu di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan. Bodoh tentang agama. Apa yang mereka kerjakan jauh dari kebenaran agama. Misalnya, yang mereka banggakan adalah keturunan mereka. Mereka bangga dengan syair-syair mereka. Yang kuat yang memimpin, yang lemah yang dipimpin. Pasti dikalahkan oleh mereka. Datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW tentu asing. Kenapa? Islam membawa kebenaran. Sementara di zaman jahiliyah itu mereka zaman jahil, zaman kebodohan di mana mereka melakukan kebatilan. Dengan datangnya kebenaran yang dibawa oleh agama Islam, mereka bingung, kok ada agama seperti ini? Asing buat mereka. Dan pada saat itu kita lihat dalam sejarah yang masuk agama Islam hanya beberapa gelintir orang saja. Begitu sulitnya Rasulullah SAW berdakwah pada saat itu. Yang masuk Islam Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, hanya beberapa orang, Bilal bin Rabah. Saking asingnya Islam pada saat itu, orang-orang yang beragama Islam digencet oleh musyrikin Quraisy, dihina, disiksa oleh mereka. Kita lihat dalam sejarah. Bilal bin Rabah saja seorang budak belian karena masuk agama Islam, dianggap asing, dia dipentang di padang pasir, di batu yang besar. Disiksa, digebugin, dipukulin. Diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang lain yang masuk agama Islam juga disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Dianggap asing oleh mereka. Kok ada agama yang mengajak kepada kebenaran? Sementara mereka pada saat itu ada dalam kebatilan. Terserah mereka, yang penting mereka mau melakukannya. Maka dianggap asing. Oleh karena itu mereka hijrah. Lihat dalam hadis. Mereka hijrah ke Habasah. Mereka hijrah ke Taif. Hijrah juga mereka ke Madinah. Saking dianggap asing, umat Islam diasingkan di Mekah. Di pinggiran kota Mekah. Sekian lama mereka diasingkan oleh musyrikin Quraisy. Karena mereka dianggap asing. Aneh kok ada ajaran seperti ini. Ini dianggap asing. Bahkan mereka ada yang pergi ke suatu tempat, ke suatu kota. Anda bayangkan. Saking membela kebenaran. Membela akidah Islamiyah yang benar. Mereka rela berhijrah. Anda tahu yang namanya berhijrah berat. Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan kekayaan, meninggalkan usaha mereka, toko yang mereka miliki. Semua ditinggalkan demi membela akidah Islamiyah. Karena dianggap asing. Dalam sejarah lihat waktu mereka hijrah. Semua ditinggalkan. Ini asing. Nanti yang namanya Islam, di ujungnya dianggap asing lagi. Sekarang kita lihat. Masya Allah. Kalau dulu Islam dianggap asing oleh musyrikin Quraisy yang tidak beragama. Sekarang dianggap asing oleh siapa? Justru maaf dalam tanda kutip, kebanyakan yang menganggap Islam asing adalah orang Islam sendiri. Betul apa betul? Orang Islam sendiri tidak terima dengan ajaran Islam. Dia menolak kebenaran. Kenapa? Kebanyakan Islam KTP. Mereka Islam karena turunan mereka, nenek moyang mereka, kakek mereka, ibu mereka, ayah mereka beragama Islam. Mereka Islam tapi tidak mengerti bagaimana akidah Islamiyah yang sungguhnya. Buat mereka asing. Mereka mengasingkan diri. Misalnya perintah sholat mereka nggak sholat. Perintah mengenakan pakaian menutup aurat kayak kita mereka tidak melaksanakannya. Diperintahkan puasa mereka tahu ini perintah tapi mereka asing. Cuek aja. Mereka diperintahkan sholat edan eling. Kadang-kadang seringnya tidak sholat. Dilarang untuk berzina mereka berzina. Dilarang mencuri mereka mencuri. Kenapa? Agama dianggap asing. Beruntung orang yang terasing. Siapa orang yang terasing? Orang dalam hatinya tertanam akidah Islamiyah yang benar. Walaupun zaman sudah edan, dia tetap berpegang kepada Islam. Walaupun selingkungan mereka orang melakukan kesesatan, mereka tetap berpegang teguh kepada Islam yang sesungguhnya. Dihina orang, diejek orang, dilecehkan orang, mereka tetap Islam dalam dada mereka.
Jadi Islam datang asing, mereka tidak menerima karena dianggap aneh oleh mereka. Islam pun datang belakangan diasingkan oleh mereka. Bahkan oleh umat yang mengaku beragama Islam dianggap asing oleh mereka, ajarannya nggak dipakai. Sekarang kita lihat di masyarakat. Jangankan orang lain boleh jadi diri kita, keluarga kita, nganggap asing, kok berat amat kerjaan umat Islam. Kok misalnya warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, ada anggap asing, kok aneh Allah tidak adil ya. Sehingga mereka melaksanakannya, udah bagi rata aja. Dianggap asing, dianggap tidak adil Allah. Inilah yang disebut dengan belakangan ada orang yang menganggap agama itu asing. Sholat, kenapa 5 kali? Kenapa laki-laki di masjid, sementara kita banyak kerjaan? Kenapa pakaian harus seperti ini seorang muslimah? Padahal enak kalau kita misalnya maaf dalam tanda kutip ngapain kegunungan. Misalnya mereka menganggap asing. Mereka membuka semuanya. Karena mereka menganggap asing agama kita. Orang-orang yang benar. Melaksanakan akidah Islamiyah yang benar. Dianggap orang yang terasing. Orang yang jujur kata mereka nggak bakalan mujur. Orang yang berpegang dengan akidah yang benar kata mereka itulah yang melenceng. Coba. Tidak sedikit. Kadang-kadang orang yang berlaku benar dijauhin. Orang yang benar-benar akidahnya benar oleh mereka dihindari. Jangan dekat-dekat sama dia mah so alim. Padahal itu orang-orang yang terasing itu Rasul mengatakan mereka lah orang-orang yang beruntung. Tidak tersesat. Walaupun lingkungan mereka sesat. Mereka tidak ikut kufur dengan nikmat Allah. Walaupun lingkungan mereka orang-orang kufur. Mereka tetap bersyukur dengan nikmat Allah. Walaupun sebagian daripada lingkungan mereka orang-orang yang selalu menghindarkan diri daripada perbuatan syukur. Nauzubillah min dzalik. Kenyataan saat ini kita bisa merasakan bahwa benar-benar Islam dianggap asing oleh pemeluknya sendiri. Hanya orang-orang yang terasinglah yang tetap berpegang teguh kepada akidah Islamiyah yang benar. Ini kenyataan, kita bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa melaksanakan, bisa merasakan ini benar-benar terjadi pada saat ini. Semoga kita bisa berpegang teguh kepada jati diri kita sebagai umat muslim. Sebagai Jadilah orang yang terasing. Jadilah orang yang terasing sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Karena kita merasa diasingkan oleh orang-orang yang merasa, loh kok beda sendiri. Padahal kita yang benar. Bangga dengan jati diri kita sebagai umat Islam ya, Maya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Al